Arya adalah seorang arsitek brilian. Otaknya selalu dipenuhi denah, sketsa, dan tenggat waktu. Gedung-gedung megah adalah kanvasnya, dan setiap proyek adalah tangga menuju puncak yang lebih tinggi. Di usianya yang baru menginang 40, ia sudah memiliki segalanya, atau setidaknya begitulah menurut orang-orang. Kantornya di pusat kota adalah markas kekuasaannya, dengan pemandangan cakrawala Jakarta yang membentang luas. Namun, di balik fasad kesuksesan itu, ada sebuah rumah di pinggiran kota yang semakin terasa kosong. Istrinya, Anya, adalah seorang guru taman kanak-kanak yang sabar. Ia telah lama menerima kenyataan bahwa suaminya adalah bayangan yang lewat, datang saat matahari terbit, dan pulang setelah bulan bertahta, seringkali dengan wajah lelah dan pikiran yang masih berkutat di kantor. Anak mereka, Rio, yang berusia 7 tahun, lebih akrab dengan pengasuhnya, Mbak Sumi. Daripada ayahnya sendiri, Rio sering menggambar pemandangan yang sama. Sebuah rumah dengan ibu dan anak bermain di taman, tapi dengan satu figur yang hilang. Suatu sore, Anya mencoba mendekati Arya yang sedang sibuk dengan laptopnya di meja makan. "Rio ingin kamu melihat gambarnya ya," katanya lembut, menunjuk gambar gajah ungu yang menggemaskan. Arya mengangguk tanpa menoleh. "Bagus, Nak. Ayah sibuk sebentar." Rio menendok. Bibirnya cemberut. Ayah tidak pernah punya waktu. Kata-kata Rio seperti pecahan kaca kecil yang menancap di hati Anya. Ia menatap Arya, yang bahkan tidak menyadari ekspresi anaknya. Puncaknya datang saat ulang tahun Rio. Arya berjanji akan mengambil cuti. Rio sangat antusias, ia menghitung hari. Tapi di pagi hari ulang tahunnya, telepon berdering. Proyek besar di Bali mengalami masalah. Arya harus terbang saat itu juga. "Maafkan ayah, Nak," kata Arya. Suaranya dipenuhi frustrasi. Ia bahkan tidak melihat air mata yang menggenang di mata Rio. Anya hanya bisa menatap punggung suaminya yang terburu-buru pergi, meninggalkannya sendirian untuk menghibur anak mereka yang patah hati. Keesokan harinya, Anya tidak tahan lagi. Ia mengirimkan pesan singkat kepada Arya. "Aku butuh kamu pulang. Kita perlu bicara." Arya pulang dengan perasaan kesal. Ia membayangkan pertengkaran yang melelahkan, tapi yang ia temukan adalah keheningan. Anya duduk di sofa, dengan album foto lama di pangkuannya. Rio tidur di kamarnya. Mungkin sudah bermimpi buruk tentang janji yang diingkari. Anya tidak marah. Ia hanya lelah. "Arya," katanya pelan, "ingat saat kita pertama kali bertemu, kamu selalu bilang ingin membangun rumah impian kita. Bukan gedung pencakar langit, tapi rumah tempat kita bisa menua bersama." Arya terdiam, menatap foto dirinya dan Anya yang masih muda, tertawa lepas di pantai. "Aku tidak pernah melupakannya, tapi kamu melupakan siapa kita di dalamnya," lanjut Anya. Suaranya bergetar. "Rio butuh ayahnya. Aku butuh suamiku. Kita bukan lagi keluarga. Kita seperti dua kapal yang berlayar menjauh satu sama lain." Kata-kata itu menampar Arya. Ia melihat kembali kehidupannya. Gedung-gedung tinggi yang ia bangun, pujian dari kolega, rekening bank yang tebal, semuanya terasa hampa. Ia meraih tangan Anya, tatapan matanya dipenuhi penyesalan. Aku minta maaf, Anya," bisiknya. Suaranya serak. "Aku tersesat. Aku terlalu fokus pada apa yang kubangun di luar, sampai aku lupa apa yang harus kubangun di rumah." Malam itu, Arya tidak menyentuh laptopnya. Ia duduk di samping tempat tidur Rio, memandangi wajah anaknya yang damai. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini tidak akan terulang lagi. Minggu-minggu berikutnya adalah sebuah perjuangan. Arya mulai mengurangi jam kerjanya. Awalnya sulit. Ia merasa cemas akan kehilangan proyek,
atau tertinggal. Tapi ia memaksa dirinya. Ia mulai menjemput Rio dari sekolah. Ia belajar bagaimana membantu Rio mengerjakan PR matematika. Meskipun otaknya lebih terbiasa dengan kalkulus arsitektur. Bahkan, ia mulai belajar menggambar gajah ungu. Perlahan, senyum Rio kembali cerah. Ia tidak lagi menggambar rumah dengan figur yang hilang. Arya dan Anya mulai memiliki waktu untuk diri mereka sendiri, lagi makan malam bersama, berbagi cerita, atau sekadar duduk di teras sambil memandangi bintang. Suatu malam, saat Arya sedang membaca cerita pengantar tidur untuk Rio, anak itu menoleh ke arahnya. "Ayah, apakah ayah senang sekarang?" Tanyanya polos. Arya memeluk Rio erat. "Sangat senang, Nak," jawabnya. Suaranya dipenuhi emosi. Ayah menemukan sesuatu yang hilang. Sesuatu yang lebih berharga dari semua gedung di dunia. Ia memandang Anya yang berdiri di ambang pintu, tersenyum hangat. Kedamaian yang selama ini terlupakan, kini telah kembali mengisi setiap sudut rumah mereka, menghangatkan hati mereka, dan memberinya arti sejati dari kesuksesan. Arya akhirnya menyadari bahwa mahakarya terbesarnya bukanlah gedung yang menjulang tinggi, melainkan keluarga kecil yang ia cintai.